Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabil Rajendra Yeksa dengan NIM G00241174 dari kelompok B3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan praktikum laboratorium anatomi blok 1.3 laporan yang ketiga. Itu dengan soal Andri, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak aman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi ini tentang traktus digestivus inferior. Saya akan jelaskan bagian perbedaan jejunum dan ileum terlebih dahulu. Jadi, perbedaan jejunum dan ileum itu yang pertama, itu pada tempatnya, letaknya. Satu letak ini. Benar. Nah, pertama itu ada pada letaknya. Di mana kalau jejunum ini pada regio umbilicalis, kalau yang ileum itu pada bagian kanan bawah abdomen atau kanan bawah kamu abdomen atau pada bagian pelvis. Letaknya ya, letak. Ini C, ini I. Ini umbilical. Ini pada pelvis. Kemudian yang kedua itu pada bagian warnanya, yaitu kalau jejunum itu warnanya merah gelap. Merah gelap. Kalau ileum itu pink muda. Kemudian dindingnya itu kalau jejunum itu tebal, ileum itu tipis. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, vaskularisasinya. Kalau vaskularisasi pada jejunum itu lebih banyak dibanding yang ileum. Oke, itu mungkin perbedaan-perbedaannya. Kemudian lanjut yang nomor 2, Pak. Struktur bangunan di kolon. Oke, jadi seperti yang kita tahu, kolon itu dibagi menjadi 4 ya. Ada kolon ascending, ada transversum, descendant, dan juga kolon sigmoideum. Oke, setelah kita tahu pembagian, kita masuk ke yang pertama itu ada kolon ascending. Nah, kolon ascending ini bentangnya dari caeseum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Kemudian belok ke kiri bentuk flexura coli dextra. Terus akhirnya nanti berlanjut menjadi kolon transversum. Ini flexura coli dextra. Terus ini caeseum. Oke, udah. Nah, inervasinya dari kolon ascending ini simpatisnya nervus plancnicus minor. Kalau parasintapisnya nervus 10. Kemudian ada kolon transversum. Ini apa namanya? Horizontal, vertikal. Horizontal, berarti horizontal dari flexura coli dextra ini tadi ke flexura coli sinistra. Nah, untuk inervasinya mirip-mirip juga. Untuk yang simpatis itu spanglicus minor dan parasimpatisnya itu nervus 10 atau nervus apa ya? Bagus. Kemudian yang terakhir belum terakhir sih. Kalau descendants
Itu letaknya pada, kalau pada pembagian rego abdomen itu ada pada kuadran kiri atas dan bawah. Nah, tadi dari flexura coli sinistra ini sampai ke pinggir pelvis. Ya, anggap saja ini pelvis ya. Pinggir pelvis nah di sini. Untuk inervasinya, simpatisnya itu nervus splanchnolumbalis, kemudian parasimpatisnya nervus splanchnici pelvisi. Kemudian terakhir ada colon sigmoideum. Jadi colon sigmoideum ini bisa dibilang sebelum rectum, setelah descendens. Jadi letaknya diapit antara rectum dan colon descendens. Kalau descendens kan turun. Ini udah mulai mendatar lagi nih. Tapi sedikit aja nih colon sigmoideum. Nah, inervasinya itu simpatisnya oleh splanchnolumbalis dan parasimpatisnya splanchnici pelvisi, sama kayak descendens. Oke, terus lanjut ke soal selanjutnya, anatomi yang berhubungan dengan feses. Nah, kalau berhubungan dengan pelaran feses, otomatis rektum dan anus ya. Jadi pada uh, ini apa? Rektum. Ini rektum. Ada suatu struktur namanya flexura perinealis. Ini untuk menjaga kontinensi feses. Nah, pada rektumnya juga dalamnya ada tunika mukosa. Terdapat lipatan aspal yang disebut plicae transversales recti. Nah, di bawah lipatan itu rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Ampula recti ini eh, punya kemampuan untuk buat berelaksasi karena fungsinya tuh buat menerima sama menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat BAB. Nah, istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh ngeden. Nah, ngeden tuh pakai ini. Kemudian lanjut ke kanalis analis berarti, atau anal, dibagi menjadi tiga segmen, yaitu pertama ada zona kolumnaris, itu terdiri dari lipatan longitudinal, itu dibentuk dari korpus cavernosum dan punya epitel kolumner atau kuboid. Kemudian ada zona kutanea, itu kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Kemudian ada zona hemoroidales, adalah tempat yang mungkin terjadinya benjolan hemoroid atau apa sih namanya hemoroid itu eh, ambeien, ambeien ya, ambeien. Nah, di otot-otot ini tuh otot-otot pada anus itu ada empat, itu ada otot sphincter ani internus, kemudian ada corrugator ani, kemudian sphincter ani externus, dan puborectalis. Nah, untuk sphincter ani itu otot polos, dan juga corrugator ani juga sama otot polos. Kemudian sphincter ani externus itu otot skelet, dan juga puborectalis itu otot skelet bagian musculus levator ani. Oke, mungkin sekian laporan praktikum saya yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.